Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ayah, bunda, ataupun teman-teman pendidik, kali ini saya akan membahas terkait dengan kebijakan dari Kemendikbud, yaitu hapus tes calistung untuk syarat masuk SDMI sederajat. Mana ya kira-kira solusinya? Yuk disimak dan semoga bermanfaat. Muatan imtak terkait dengan pendidikan anak tercantum di salah satunya Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Artinya bahwa salah satu cara atau metode yang dapat dilakukan untuk mendidik anak-anak kita adalah dengan memberikan teladan. Itu nanti menjadi salah satu solusi terkait dengan hapus tes calistung untuk syarat masuk SD atau MI sederajat. Landasan kebijakan terkait dengan tes calistung yang telah dilarang, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta Peraturan Mendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB. Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim menyampaikan bahwa penghapusan tes calistung sebagai syarat masuk SD ataupun MI sederajat akan dimulai untuk tahun ajaran baru. Penghapusan calistung itu merupakan salah satu dari 3 target pencapaian program Merdeka Belajar episode ke-24 bertajuk Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan. Bagaimana ya respon orang tua? Wah, saya sendiri sebagai orang tua pastinya menyambut baik dan senang. Dikarenakan kita terkadang sebagai orang tua akan dilema apabila anak kita saat di akhir TKB belum bisa membaca ataupun berhitung. Orang tua akan bingung untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang mana apabila anaknya belum bisa calistung. Apalagi sekolah-sekolah favorit pastinya memiliki prasyarat yang tinggi untuk bisa masuk di sekolah tersebut. Nah, untuk sekolah gimana ya? Pastinya bingung karena guru nanti yang mengajar di kelas 1 akan kebingungan apabila tes calistung ini ditiadakan. Nah, kita harus menemukan solusi yang tepat agar orang tua senang, sekolah senang, guru pun senang, sehingga nantinya semua bisa terfasilitasi dengan baik. Apa yang harus dilakukan oleh sekolah? Ingat-ingat apa ya? Pada kurikulum Merdeka, teman-teman guru bisa mengingat kembali sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, bisa dilakukan asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Nah, untuk masuk sekolah dasar ataupun MI sederajat, satuan pendidikan bisa melakukan observasi melalui asesmen diagnostik ini. Yuk, simak langkah selanjutnya ya. Asesmen diagnostik. Bagaimana langkahnya? Disimak ya. Ada 3 langkah dalam asesmen diagnostik menurut saya. Langkah perencanaan, langkah pelaksanaan, serta langkah hasil akhir.
Untuk langkah perencanaan, ada 4 yang harus dipersiapkan oleh satuan pendidikan. Yang pertama, satuan pendidikan membuat tim untuk observer asesmen diagnostik. Kemudian yang kedua, guru atau observer yang dipilih memahami tahapan perkembangan anak usia dini 6-7 tahun. Kemandirian, kematangan emosi, sosial, bahasa, motorik, dan gaya belajar. Yang ketiga, tim observer membuat lembar observasi dan rubrik penilaian sesuai dengan apa yang dinilai. Nah, apa saja diobservasi? Ada 6 yang diobservasi menurut saya untuk masuk ke sekolah dasar ataupun MI sederajat. Yang pertama kemandirian, yang kedua kematangan emosi, yang ketiga sosial, yang keempat bahasa, yang kelima motorik, dan keenam gaya belajar. Langkah pelaksanaan. Untuk langkah pelaksanaan, ada 6 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, buatlah jadwal observasi. Nah, mengingat sebentar lagi akan berakhirnya tahun pelajaran, tentunya satuan pendidikan mempersiapkan penerimaan siswa baru. Saran saya untuk jadwal observasi maksimal 1 hari 5 siswa agar optimal hasil observasi asesmen diagnostiknya. Yang kedua, buatlah ruangan di kelas nyaman seperti keadaan di TK, karena tentunya para calon siswa tersebut harus beradaptasi di tempat yang nyaman. Jangan lupa ya, mempersiapkan mainan untuk anak usia 6-7 tahun, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, observer harus mengamati siswa tersebut sambil bermain. Jadi, observer harus mengajak bermain siswa tersebut tanpa disadari oleh siswa dia sedang diamati. Yang keempat, ada 6 hal yang diamati, berarti harus ada 6 observer. Yang kelima, tulislah hasil observasi tersebut di lembar yang sudah disiapkan. Dan yang terakhir, berilah catatan penting apabila itu diperlukan. Misalnya, calon siswa yang masuk ke sekolah tersebut memiliki spesial tertentu, seperti ABK dan sebagainya. Langkah hasil akhir asesmen diagnostik. Ada 5 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, setelah melakukan observasi, para observer berdiskusi dengan dipimpin oleh kepala sekolah. Nantinya kepala sekolah akan mengetahui hasil observasi calon siswa yang masuk di sekolah tersebut. Yang kedua, setiap observer menjelaskan hasil observasinya. Yang ketiga, rekaplah hasil observasi siswa tersebut menjadi laporan per siswa. Yang keempat, komunikasikan dengan orang tua hasil observasi tersebut sehingga selaras. Jadi, setelah melakukan observasi, nanti dilakukan wawancara yang nantinya guru akan menanyakan kepada calon orang tua siswa terkait dengan temuan yang ditemukan oleh observer. Dan yang terakhir, hasil rekapan observasi tersebut diberikan kepada guru kelas 1 sebagai bahan catatan dalam mempersiapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa saja ya manfaat asesmen diagnostik? Yang pertama,
kita dapat mengetahui tahapan perkembangan siswa yang masuk ke sekolah kita. Yang kedua, dapat mengetahui kebutuhan siswa sesuai dengan temuan-temuan saat observasi berlangsung. Dan yang terakhir, guru dapat merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik sesuai hasil asesmen diagnostik. Yuk, ayah bunda, orang tua siswa, dan sekolah, kita harus mendukung terkait dengan kebijakan hapus tes Calistung untuk masuk SD atau MI sederajat. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk para orang tua dan sekolah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.